Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Didi Mulato pada pagi hari ini, teman-teman. Saya berada di kota Palangkaraya nih, teman-teman, ya. Kota di mana saya memulai pekerjaan saya memulai karir saya memulai segala sesuatunya setelah selesai kuliah, teman-teman. Saya kuliah di Yogyakarta. Kemudian saya SMA ada di Solo, teman-teman, dan hari ini saya memulai karya saya ada di Palangkaraya, ya. Teman-teman, selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, teman-teman, ya. Saya pagi hari ini ingin diskusi buat teman-teman semua tentang passive income nih, teman-teman, ya. Walaupun saya pernah membahas ini secara spesifik, hari ini saya pengen diskusi, teman-teman, tentang passive income, ya. Teman-teman, ketika berbicara tentang kehidupan, tentang pekerjaan, teman-teman, semua pekerjaan itu bagus, semua pekerjaan itu mulia, ya, teman-teman. Saya rasa Anda setuju, teman-teman, ya. Tidak ada pekerjaan tidak bagus. Yang tidak bagus adalah orang tidak bekerja. Pertanyaannya nih, teman-teman, ya, apakah pekerjaan Anda sudah menghasilkan passive income? Nah, ini yang perlu dipertanyakan pada diri teman-teman semua, ya. Passive income adalah penghasilan yang tetap mengalir pada saat Anda bekerja atau tidak bekerja. Itu yang penting. Nah, Kenapa passive income itu menjadi penting, teman-teman? Karena manusia itu bisa suatu ketika tidak bisa bekerja. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor kesehatan, atau mungkin faktor kehidupan, teman-teman, ya. Hari ini, teman-teman, begitu banyak orang-orang yang ketika dia memasuki usia pensiun, ya, umur 60, 65, 70 tahun, dia masih harus tetap kerja keras. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia lupa berpikir tentang passive income. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih usia 30-an tahun, ini tolong diperhatikan, teman-teman. Saya bicara bukan tentang saya, teman-teman, tapi ini saya berbicara tentang Anda, teman-teman, ya. Jadi begitu banyak orang-orang yang lupa berbicara tentang passive income, ya. Apa itu passive income? Sekali lagi, bahwa passive income adalah penghasilan yang tetap mengalir pada saat kita kerja maupun tidak bekerja, pada saat kita ada maupun tidak ada, teman-teman, ya. Ini perlu dipertimbangkan. Dan passive income bukan tempat menggugurkan kewajiban. Passive income adalah satu program yang Anda harus atur sedemikian rupa di mana nilainya itu harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Tidak boleh hanya sekedar asal, teman-teman, ya. Saya rasa Anda setuju, teman-teman. Gini, teman-teman. Misalkan Anda itu sekarang punya penghasilan misalkan 10 juta per bulan, ya. Maka Anda harus memiliki passive income sebesar 10 juta per bulan. Supaya kalau Anda tidak lagi mampu bekerja, mungkin karena faktor usia atau faktor kesehatan, maka Anda tetap punya penghasilan 10 juta per bulan, teman-teman, ya. Teman-teman, gini, saya tidak berbicara tentang asuransi, ya, pada pagi hari ini. Saya berbicara tentang bagaimana mengelola masa depan Anda, teman-teman, ya. Ketika saya tidak bisa bekerja lagi, maka saya tetap butuh hidup. Saya tetap butuh beli makan, saya tetap butuh beli pulsa, saya butuh bayar listrik, saya butuh bayar air, saya butuh bayar pembantu, atau mungkin biaya kebutuhan sekolah anak saya dan sebagainya, teman-teman. Dan itu suka tidak suka tetap menjadi kebutuhan Anda. Apakah Anda rela ketika terjadi sesuatu dengan Anda, terus kemudian Anda harus ngemis nih, teman-teman? Ya, Anda harus meminta belas kasihan orang lain, teman-teman. Ya, teman-teman, masa depan Anda terlalu penting. Sehingga yuk, teman-teman, buat Anda semua yang hari ini masih muda, ya, umur di bawah 30 tahun, yuk, teman-teman, sadarin, ya. Jangan sombong seolah-olah hidup besok menjadi lebih baik gini, teman-teman. Ya, apa itu passive income? Passive income terserah apa saja. Ya, Anda mau punya rumah dikontrakkan boleh, Anda punya kos-kosan boleh, Anda bikin hotel boleh, Anda punya lahan sawit yang tetap menghasilkan pada saat Anda tidak kerja boleh. Apapun itu terserah. Anda boleh punya passive income dalam bentuk apapun, tidak harus berbicara tentang asuransi, teman-teman. Nah, passive income bisa dibentuk dengan cara apapun dan nilainya harus benar-benar diperhitungkan. Ya, diperhitungkan bagaimana? Pokoknya kalau saya tidak kerja maka penghasilannya tetap harus punya. Ya, teman-teman, jangan sombong karena besok bisa jadi Anda dirawat di ICU dan Anda tetap membutuhkan uang. Jangan sombong, bisa jadi nanti malam Anda meninggal dunia, teman-teman. Hari ini banyak tuh orang-orang yang sehat, seger buger, terus kemudian tiba-tiba meninggal dunia, banyak banget, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ketika hari ini, ya,
Anda merasa masih sehat, Anda masih hidup, Anda masih seger, yuk pikirkan tentang passive income Anda ya. Sama-sama kerja, sama-sama capek, pikirkan pekerjaan yang memiliki passive income. Nah, ini yang penting, teman-teman. Nah, teman-teman, selamat pagi buat Zaidir. Wah, salam sukses ya. Kemudian Agusman di Pontianak, selamat pagi. Ini buat teman-teman semua. Boleh yuk kasih komentar Anda biar saya tahu nih secara langsung ini dibaca sampai di mana ya. Teman-teman terima kasih. Wah dari Jayapura nih Iwan Nebu. Wah Jayapura, selamat pagi nih Jayapura ya. Oke teman-teman, hari ini kalau berbicara tentang pekerjaan teman-teman, sekedar untuk informasi buat teman-teman semua, saya hari ini umur 37 tahun dan hari ini teman-teman gini, saya sebelum saya bekerja di Prudential, saya punya toko komputer dan toko komputer saya cukup besar teman-teman. Penghasilan saya sebelum bergabung di Prudential itu sebulan lebih dari 100 juta teman-teman ya. Sebelum saya bergabung menjadi agen asuransi di Prudential, penghasilan saya lebih dari 100 juta teman-teman. Saya punya toko komputer omsetnya miliaran, kemudian saya punya karyawan cukup banyak dan toko komputer saya terbesar di Kalimantan Tengah teman-teman. Dan akhirnya toko komputer itu saya tutup dan saya memilih bekerja di Prudential. Kenapa? Karena tentang passive income. Kalau saya kerja di toko komputer maka itu active income namanya. Active income penghasilannya hanya mengalir pada saat saya kerja. Sementara saya berpikir kalau besok saya tua gimana? Ketika saya sudah tidak bisa bekerja gimana? Kalau saya mati gimana gitu. Nah itu saya pikirkan teman-teman. Mumpung saya masih muda, saya berpikir teman-teman. Saya terjun menjalani profesi sebagai agen asuransi di Prudential bukan karena saya tidak bisa pikir, bukan karena saya tidak bisa bekerja teman-teman. Hari ini saya suruh bikin toko komputer yang gede lagi bisa, karena saya tahu formulanya kok. Dealer-dealer yang tempat saya dulu stok ngambil barang masih kenal baik kok sama saya masih membangun hubungan baik kok sama mereka gitu. Tapi kenapa saya tidak lakukan? Ini sekali lagi tentang passive income, bukan tentang saya bisa kerja atau tidak teman-teman ya. Kalau hari ini saya memilih untuk jualan asuransi karena saya tahu bahwa bekerja sebagai agen asuransi di Prudential, teman-teman, ini tentang passive income saya. Hari ini saya punya penghasilan lebih dari penghasilan saya di toko komputer dulu. Dan ketika saya meninggal dunia hari ini, maka besok istri saya tetap mendapatkan penghasilan yang ada. Ketika saya besok saya tidak sehat, saya tidak bisa kerja, maka penghasilan saya tetap mengalir. Itu teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk jor-joran, memutuskan untuk serius, memutuskan untuk total bekerja sebagai agen asuransi di Prudential. Bukan karena saya tidak bisa bekerja, tapi karena passive income. Nah, buat teman-teman semua, ya hari ini buat teman-teman yang Anda masih bekerja di bidang apapun teman-teman, semua pekerjaan bagus, tapi yuk pikirkan teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa passive income hanya dengan menjadi agen asuransi, tidak. Banyak cara membangun passive income ya. Agen asuransi adalah salah satu, hanya satu pilihan untuk mendapatkan passive income. Anda boleh punya passive income dengan punya hotel, punya kebun sawit, punya kebun lahan batubara dan sebagainya, apapun itu teman-teman. Cuman pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki uang yang cukup untuk membangun sebuah hotel? Apakah Anda punya uang yang cukup untuk membangun rumah yang dikontrakkan 100 kamar begitu ya? Atau Anda membuat kos-kosan yang eksklusif terus kemudian jumlah kamarnya cukup banyak? Itu kan butuh modal teman-teman. Kalau Anda sekarang punya modal, silahkan teman-teman. Anda tidak perlu ngelirik teman-teman. Saya memutuskan menjadi agen asuransi teman-teman atas pertimbangan satu teman-teman. Atas beberapa pertimbangan. Nomor satu teman-teman, Prudential adalah satu perusahaan yang usianya sudah 169 tahun. Ya, usia perusahaan sudah 169 tahun teman-teman ya. Artinya perusahaannya udah cukup berpengalaman ya, melebihin umur 1 abad. Ini nggak gampang teman-teman. Artinya gini teman, jangan sampai juga Anda bekerja di satu perusahaan yang baru kemarin sore. Kalau kerja di perusahaan kemarin sore jangan-jangan nanti Anda kerja belum apa-apa perusahaannya bubar gitu ya. Nah, Prudential hari ini sudah membuktikan sebagai perusahaan asuransi dengan aset terbesar di Indonesia dan menjadi perusahaan asuransi dengan umur sudah 160 tahun lebih teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Di sini perusahaannya sudah sangat kuat. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, tetapi setidaknya kita sudah antisipasi dengan kekuatan perusahaannya teman-teman. Terus kemudian teman-teman, kenapa saya juga memutuskan di Prudential teman-teman? Karena produk teman-teman. Ya saya cerita teman-teman,
tahun lalu, beberapa tahun yang lalu saya mendapat kunjungan dari salah satu sahabat dari Amerika, teman-teman. Beliau umurnya udah 78 tahun, teman-teman ya. Beliau umurnya udah 78 tahun, teman-teman. Beliau dari Amerika datang berkunjung ke rumah saya, teman-teman, waktu Idul Fitri gitu, teman-teman. Dan di situ saya mendapatkan satu inspirasi yang luar biasa sekali, teman-teman. Beliau usia 78 tahun, itu setiap 6 bulan itu jalan-jalan ke Indonesia, teman-teman. Jadi umurnya udah 78 tahun, jadi dia itu hidup 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Amerika. Ya, sekali lagi, dia umur udah 78 tahun, masih sehat, bugar, jalan sendiri, masih gagah, teman-teman. Ya, dia hidup di Indonesia 6 bulan, di Amerika 6 bulan, teman-teman. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Beliau bahasa Indonesianya ya agak bagaimana, tapi saya ngerti, saya bisa paham, teman-teman. Satu hal yang saya belajar dari beliau adalah di usianya 78 tahun, beliau masih bisa menikmati kehidupannya, teman-teman. Kalau itu tidak dipersiapkan dengan baik, kira-kira bisa apa tidak? Ya, teman-teman, ini jadi pelajaran banget buat saya dan buat Anda, teman-teman. Hari ini kalau Anda pengen punya pensiun yang bagus, Anda pengen punya pensiun yang sejahtera, teman-teman, Anda harus menyiapkan dengan baik semuanya dari awal, teman-teman. Kemudian saya tanya sama beliau, teman-teman, Mister, kenapa Anda bisa begitu menikmati hidup Anda sekarang gitu ya? Ya, kalau di Amerika itu, teman-teman, punya asuransi pensiun itu wajib ternyata, ya. Jadi asuransi pensiun di Amerika itu wajib, semua warga negara itu wajib membayar biaya untuk asuransi pensiun, wajib, teman-teman. Ya, nggak boleh nggak, teman-teman. Ya, akhirnya semua orang Amerika itu kalau ke Indonesia akan kelihatan orang kaya. Ya, wah sukses sekali Anda. Dia bilang begini, teman-teman. Wah, kalau di Amerika umur 60-70 tahun masih bisa jalan-jalan, ini biasa. Oh, ternyata orang Amerika Serikat itu tidak ada yang hebat ketika umur 70 tahun masih jalan-jalan seperti ini tuh mereka biasa. Kenapa? Karena mereka sudah dipaksa untuk menyisihkan uang semenjak dia masih usia produktif. Ketika usia-usia masih produktif 25, 30, 40 itu mereka wajib menyisihkan uangnya untuk digunakan waktu pensiun. Ya, jadi teman-teman, akhirnya mereka itu benar-benar bisa menikmati masa pensiunnya dengan baik. Nah, teman-teman, bagaimana? Kira-kira Anda mau nggak? Anda mau nggak nanti umur pensiun Anda 60 tahun, 65, 70 tahun, Anda masih punya sejumlah uang, Anda tidak perlu kerja, tetapi Anda masih bisa menikmati kehidupan ini. Pengen nggak? Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, teman-teman ya. It's all about you. Itu semua tentang Anda, teman-teman, not about me, bukan tentang saya. Kalau hari ini Anda punya uang habis, punya uang berapapun habis, punya penghasilan berapapun habis, punya penghasilan berapapun habis, nggak apa-apa, teman-teman, silahkan dinikmatin kehabisan Anda. Waduh, gaji sekian kurang, ngeluh, gaji sekian kurang lagi, ngeluh, gaji sekian lagi kurang, ngeluh. Anda mau ngeluh terus juga nggak apa-apa, teman-teman, nggak penting, teman-teman. Kalau masa depan bagi Anda tidak penting, nggak usah nabung, teman-teman. Kalau Anda tidak pernah nabung, teman-teman, Anda tidak pernah disiplin menyisihkan uang Anda, maka jangan mimpi Anda punya masa depan. Titik. Nah, teman-teman, hari ini, teman-teman, apakah masa depan Anda penting, teman-teman? Kalau Anda penting, maka teman-teman harus memikirkan yang namanya passive income. Ya, artinya apa? Ketika Anda pensiun nanti, Anda harus memiliki sejumlah dana, dan sejumlah dana itu tetap memberikan penghasilan kepada Anda pada saat Anda kerja maupun tidak bekerja. Bagaimana cara menghadapi itu semua? Satu, teman-teman, Anda harus memiliki pekerjaan yang tetap memberikan passive income. Itu dulu. Ya, apakah pekerjaan Anda sekarang tetap memberikan passive income? Wah, Pak, saya PNS. PNS perlu nggak passive income? Perlu. Kenapa? Karena PNS itu waktu kerja, dia punya penghasilan mungkin kalau punya jabatan, teman-teman, 7 juta, 8 juta, 9 juta per bulan mungkin. Atau seorang guru sertifikasi, ya seperti mama saya mungkin terima 8 juta per bulan, teman-teman. Itu kan ketika beliau masih kerja. Tapi begitu pensiun, teman-teman, maka hanya terima 80% kali gaji pokok. Saya hitung-hitung terimanya cuma 3 juta. Kalau Anda sekarang kerja, penghasilan Anda 8 juta, terus kemudian ketika Anda masuk pensiun, penghasilan Anda tinggal 3 juta, pertanyaan saya adalah, apakah iya Anda langsung menurunkan gaya hidup? Dari penghasilan 8 juta langsung menjadi 3 juta. Ada loss income 5 juta. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi loss income, kehilangan penghasilan yang 5 juta, maka Anda harus menciptakan passive income senilai
5 juta tadi. Anda harus punya penghasilan tambahan 5 juta yang pada saat Anda tidak bekerja, penghasilan itu tetap ngalir. Ini yang paling penting, teman-teman. Apapun itu terserah. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang prudential, saya tidak hanya berbicara tentang asuransi. Anda boleh punya income, passive income dengan punya rumah disewakan, Anda punya kos-kosan, punya hotel. Silahkan teman-teman. Kalau Anda punya modal, kalau tidak punya modal teman-teman, Anda bekerja menjadi sebagai agen asuransi, ini juga passive income. Kenapa? Karena saya di Prudential, hari ini saya punya penghasilan teman-teman udah cukup besar, lebih dari 100 juta per bulan teman-teman. Pada saat saya tidak bekerja pun penghasilan tetap ngalir. Pada saat saya meninggal pun penghasilan saya tetap ngalir. Saya mati pun besok, mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, istri saya tetap terima penghasilan saya yang sekian ratus juta, teman-teman. Artinya gini, teman-teman. Ya, hari ini pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda hanya akan mengeluh dengan pekerjaan Anda atau Anda pikirkan solusi? Ingat. Yang pasti, teman-teman, usia Anda tiap hari nambah. Ya, tiap hari usia Anda nambah. Kalau sekarang Anda ulang tahun umur berapa? Tahun depan nambah setahun, tahun depan nambah setahun, tahun depan nambah setahun, tahun depan nambah setahun. Dan ketika usia Anda nambah terus, hanya masalah waktu usia Anda akan jadi 60 tahun. Ya, Anda boleh ketemuin tuh orang-orang yang umurnya udah 60 tahun, mereka cuma bisa nyesel, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau Anda berminat menjadi agen asuransi, teman-teman Anda boleh hubungin saya atau boleh hubungin orang-orang yang membagikan video ini, teman-teman. Ya, menjadi seorang agen asuransi bagi saya sangat membanggakan. Kenapa, teman-teman? Nomor satu, pekerjaan kita udah jelas, teman-teman. Kalau di Amerika itu semua orang wajib punya asuransi. Ya, jadi orang-orang cerdas di Indonesia itu pasti berpikir positif tentang asuransi. Ingat, orang-orang cerdas. Hanya orang-orang cerdas yang berpikir positif tentang asuransi, teman-teman. Saya kalau ketemu orang cerdas, ya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang berpikir jauh ke depan, teman-teman. Saya ngomong tentang asuransi, mereka langsung diskusi, langsung tanya jawab, teman-teman. Tapi kalau ketemu orang yang tidak cerdas, dalam tanda kutip teman-teman, dia ngomong lah asuransi haram lah, asuransi negatif lah, asuransi nyumpahin orang dan sebagainya, teman-teman. Itu menandakan tingkat kecerdasannya yang tidak baik, teman-teman, ya. Orang-orang cerdas selalu berbicara positif tentang asuransi. So, tugas Anda, teman-teman, hari Anda mengedukasi bangsa Indonesia dan ketemu dengan orang-orang cerdas. Ketika Anda ketemu orang cerdas, maka Anda akan ketemu hal-hal yang sangat positif tentang asuransi, teman-teman. Ya, jadi nomor satu, saya berbicara tentang asuransi. Orang Amerika, teman-teman, itu semua orang sangat positif terhadap pentingnya asuransi. Ya, terus kemudian hari ini, teman-teman, begitu banyak orang-orang belum tahu tentang asuransi. Yuk, mari kita edukasi, teman-teman. Ya, teman-teman, sorry, saya nggak bisa panjang lebar, teman-teman. Buat Anda yang punya pertanyaan atau Anda ingin saya membahas apapun, teman-teman, Anda boleh tuliskan komentar Anda. Ya, Anda boleh tuliskan komentar Anda di komentar sini, teman-teman. Saya akan bikin rekaman video berikutnya, teman-teman, ya, karena ini tadi saya sambil nunggu sesuatu, teman-teman. Ya, teman-teman, itu dulu dari saya, teman-teman. Pastikan mulai sekarang Anda membangun passive income Anda. Ya, jangan biarkan masa depan Anda berlalu begitu saja. Kalau Anda, ya, buat Anda yang tertarik untuk menjadi agen asuransi, teman-teman, ya, saya atau orang-orang yang membagikan video ini siap untuk membimbing Anda, teman-teman. Jangan takut, teman-teman. Profesi agen asuransi adalah profesi yang membanggakan. Ya, kenapa? Karena pekerjaan kita membantu orang punya masa depan. Dan di Singapura, di Amerika, di Eropa, profesi sebagai agen asuransi itu bangga banget, teman-teman, ya. Jadi agen asuransi di Amerika itu bangga banget, di Singapura itu jadi agen asuransi bangga banget, teman-teman. Karena profesi sangat mulia, membantu orang merencanakan masa depannya. Oke, teman-teman, pasti bermanfaat buat Anda yang berminat. Sekali lagi segera hubungin saya atau menghubungin orang yang membagikan video ini. Dan buat teman-teman yang merasakan video ini bermanfaat, teman-teman, ya silahkan klik like, ya, kemudian share, bagikan video ini. Buat teman-teman, ya, ini yang penting. Buat teman-teman yang pengen dapat informasi terbaru dari video-video saya, ya. Buat teman-teman yang pengen nih, kalau saya bikin video, teman-teman, Anda langsung terima informasi terbaru dari saya, teman-teman. Anda boleh masuk ke YouTube, teman-teman. Kemudian di YouTube Anda klik, Anda cari Didik Mulato, teman-teman, ya. Kemudian di situ ada YouTube saya, teman-teman. Kemudian Anda klik subscribe, ya, atau Anda klik langganan supaya kalau saya upload video baru Anda langsung terima email dari saya, teman-teman. So, pasti bermanfaat. Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.